Twitter creepy AI trending. Jadi akhir tahun ini gitu ya, dan awal tahun 2026 orang-orang lagi ramai banget ngebahas tentang sesuatu di Twitter, di mana banyak banget entitas-entitas yang secara anomali gitu meng-abuse fitur terbaru dari Google, di mana mereka bisa langsung edit gambar yang udah di-upload di media sosial tersebut. Ya, ini maksud gue kalau misalnya ngedit-ngedit lucu-lucunya sih sebenarnya masih wajar gitu ya. Tapi dalam trending ini orang-orang udah pada mulai kayak creepy, udah pada mulai benar-benar tidak mengetahui batasan eksplisit, di mana foto-foto terutama buat perempuan gitu ya yang biasa selfie itu bajunya dirubah menjadi pakaian yang sangat amat minim, bikini lah, terus abis itu baju-baju pantai dan masih banyak lagi. Well, di video ngopi kesempatan kali ini kita bakal bahas bareng-bareng karena menurut gue ini penting banget, apalagi buat lu semua yang sekarang menggunakan Twitter gitu ya. Gimana caranya untuk menonaktifkan fitur ini? Ya gue bakal bahas juga. Selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia dan internasional bersama gue, your favorite Uncle Omre. Permasalahan ini udah diberitain sama beberapa portal berita internasional. Dari Wired, Google and OpenAI chatbots can strip women in photos down to bikinis. Jadi, sejak akhir tahun 2025 ya, di akhir bulan Desember kemarin ya, Google dan OpenAI itu ngasih tahu kalau misalnya mereka bisa merubah foto secara langsung. Bahkan ada beberapa user-user yang udah berhasil merubah busana dari setiap foto yang diupload ke OpenAI menjadi busana yang inappropriate. Dan ini makin parah lagi setelah Grok pun ya, AI yang emang ada di Twitter, coba buat mengimplementasikannya langsung di public space, di media sosialnya sendiri. Yang mana kalau misalnya lo emang ngelihat ada foto orang gitu ya, lo tinggal mention Grok aja, minta rubah bajunya, terus abis itu seketika bakal dirubah langsung sama Grok. Kalau misalnya lo search Grok AI di Twitter, lo bakal tahu seberapa parahnya trending ini. Dan Grok pun ketika diminta untuk ngedit foto setiap orang di platform ini, gak izin sama sekali ke yang punya foto gitu loh. Karena apa? Lewat terms and conditionnya Twitter ya, dengan lu join ke platform ini, setiap foto, setiap media yang lu unggah ya, berarti lu menyetujui kalau misalkan media tersebut bisa di-train sama AI yang emang dimiliki sama Elon Musk sendiri, yaitu Grok. Ya, gimana cara nonaktifkannya? Itu ada satu akun gitu ya, yang kebetulan dia ngasih tahu gimana cara untuk menonaktifkan fitur ini. Nama akunnya Dioseta. Dia buat yang sering upload foto di X, terutama perempuan, jangan lupa untuk nonaktifkan ini untuk menghindari kita fotonya diedit sembarangan sama orang iseng. Ya, jadi cara gimana nih? Gue bakal kasih tahu. Lu tinggal ke lainnya, pengaturan privasi, pergi ke privasi dan keamanan, terus scroll dikit ke bawah. Nah, di sini lu bakal nemuin Grok dan kolaborator pihak ketiga. Lu klik di sini, dan kalau misalkan secara default ini bakal ke checklist. Nah, caranya kalau misalnya emang pengen menonaktifkan fitur tersebut, di mana foto-foto lu sendiri nanti nggak tiba-tiba langsung dibuat telanjang gitu ya, tinggal dinonaktifkan ketiganya, kayak gitu. Gue kebetulan tengahnya tetap gue checklist karena gue tetap butuh AI dari Grok sendiri gitu ya untuk personalifikasi setiap kali ada bahasan-bahasan tertentu. Jadi kalau misalnya gue likes, biasanya langsung direkomendasiin lagi kayak gitu. Cuman yang pertama sama yang ketiga ini sangat amat berbahaya gitu ya. Jadi worth it buat lo nonaktifkan gitu, apalagi buat ilustrator. Oh ya, ngomongin soal ilustrator, sebenarnya sebelum trending ini gitu ya, ilustrator tuh udah rame banget ngomongin soal Twitter gara-gara fitur terbarunya mereka, edit gambar. Jadi kalau misalkan lo yang ngelihat sebuah gambar di Twitter gitu ya, di bawah kanan itu ada icon edit gambar. Ya, kalau misalnya lo ilustrator dan lo ngegambar di sini ya, dengan fitur edit gambar ini menggunakan AI, lo tiba-tiba bisa merubah ya foto yang ada di sini, dan ini jelas sangat amat merugikan para ilustrator. Jadi kalau misalkan gue lihat dari trendingnya, banyak banget ilustratornya yang mengakali dengan dua hal. Yang pertama, mereka pindah ya haluan ke Blue Sky atau beberapa media sosial yang lain, atau mereka ngerubah format upload dari gambar yang mereka kirim ke Twitter gitu ya, menggunakan format GIF. Jadi kalau misalnya pakai GIF, katanya itu kagak bisa diedit gitu ya sama fitur ini. Tapi kalau misalnya lu ngupload foto atau gambar menggunakan format JPG atau PNG gitu ya, lu bakal tetap bisa ke edit gambarnya. Oke, balik lagi pembahasan tentang foto-foto yang akhirnya dirubah menjadi bikini sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saking chaosnya di trending, bahkan CEO Twitternya sendiri, Elon Musk, itu nggak bisa lari dari trendingnya. Ya, jadi sebenarnya nggak cuma cewek doang yang berbahaya gitu di platform ini. Bahkan laki-laki pun, kalau misalnya ada orang yang emang punya niat jelek gitu ya, semua pun bisa kena ya. Dia pun bisa kena gitu loh. Ya, ada satu akun Twitter ya, namanya Evi.
EFCV, yang dia bakal mempertanyakan kenapa ini bisa terjadi di sebuah platform yang mana langsung tiba-tiba ngunggah secara publik. Ini bahaya, apalagi kalau misalnya pada akhirnya di-save sama orang gitu ya. Jejak digital nggak akan bisa dihapus. Evis ini bilang, why is the first thing I saw on here Grok generating this picture of me? How is this even allowed? Yang parahnya adalah orang-orang yang minta fotonya itu dirubah ya, itu adalah orang-orang atau akun yang baru aja lahir atau akun-akun ternakan. Jadi kalau misalkan mereka minta ini dirubah dan sama Grok disetujuin gitu ya, terus habis itu kita pengen memperkarakan, itu bakal susah. Kenapa? Karena akun tersebut itu anonimus dan tetap diperbolehkan sama Grok gitu. Gila banget. Ada yang komen, the issue is women that have OnlyFans here started this with Grok telling Grok to undress them, and now both men and women are misusing Grok to do creepy things like this, and not only that but also CP2. Ya, jadi kondisi ini makin parah lagi setelah fakta kita tahu kalau misalkan banyak banget akun-akun Twitter yang biasanya ngepromosiin akun OnlyFans mereka masing-masing. Cewek-cewek ini ya dengan sengaja itu ikut trendingnya, sukarela gitu ngasih tahu, Grok coba dong buka baju aku, Grok coba dong rubah baju aku, buat aku jadi nungging gitu. Mereka secara sukarela sampai pada akhirnya mereka tidak sadar kalau misalkan orang-orang itu ngelihat terus kemudian menormalisasikan itu semua. Jadi hampir setiap foto ya yang ada di Twitter jadi kayak nggak ada batasan sama sekali gara-gara si influencer OnlyFans itu gitu loh. Makin chaos lagi, dan ini dibiarkan secara tidak langsung gitu ya sama Twitter. Jadi kalau misalkan emang ini diperkarakan, Twitter bener-bener bisa punya andil gitu karena tidak diatur dalam ruang publik, ya nggak sih? Ada yang langsung coba untuk ngerespon permasalahan dari ini, yang bilang maybe keep photos private. Bukan gitu caranya. Lu nyuruh orang buat hijab gitu biar kagak kena perkosa, tetap aja gitu mereka punya kemungkinan buat diperkosa. Kenapa? Karena itu hawa nafsu orang yang pengen memperkosa. Sama halnya ketika lu menggunakan AI ini ya. Kalau misalnya lu ngatur orang yang emang ngupload fotonya, men, kan lu yang emang nge-submit ke Grok. Bukan gitu caranya. If you don't want to get trapped, then just cover up. Itu nggak masuk coy secara logika. It's allowed because the most powerful people in the world refuse to take any accountability for what their tech does. Ya, jadi orang-orang banyak yang mulai memperkarakan Elon Musk gitu ya. Bahkan kalau misalkan lu lihat di akun Unmac, dia sendiri pun langsung mention Grok. Kenapa ini semua bisa terjadi? Ini gimana caranya biar orang-orang nggak mention Grok bikin foto mesum? Terus habis sama Grok langsung dibalas. Maaf atas ketidaknyamanannya, Grok tidak mendukung pembuatan gambar eksplisit dan punya batasan ketat. Untuk mencegah mention yang mengganggu, coba mute kata kunci Grok di pengaturan X atau laporkan post yang melanggar ke X. Jika butuh bantuan lain, tanya aja. Ya, lu bisa ngelaporin. Tapi ya tetap saja fotonya bakal mungkin udah ke-generate dan mungkin bakal ke-save gitu loh. Gara-gara ini banyak banget orang-orang yang pengen Grok ngucapin syahadat biar tobat. Put yourself in horny jail. Ya ampun Grok, beda lu istighfar gitu ya. Nah yang gak habis pikirnya adalah masih aja ada orang yang tidak menyalahkan platform dengan bilang jangan salahkan Groknya, salahkan manusianya. Ini mungkin gak salah ya, tapi pembiaran ini pun tidak bisa dinormalisasi. Apalagi dalam sekelas platform yang sebesar ini gitu ya. Mereka punya AI yang AI-nya sendiri itu benar-benar secara rusuh gitu bisa ngedit foto orang semau orang lain gitu kan. Itu gak benar gak secara etika. Midword aja dan galangkan report masalah coding melakukan, nanti Groknya belajar sendiri. Tetap saja pada akhirnya itu fitur tetap ada gitu loh. Grok hanya menampilkan big datanya, otak musuh itu ada di manusia. Kebanyakan manusia justru dari Indonesia yang katanya paling negara religius dan paling doyan dengan selangkangan merusak hutan dan habitatnya. Men, ini trending bukan dari Indonesia ya. Ini trending justru dari luar negeri. Baru masuk ke Indonesia beberapa hari yang lalu. Ya, Grok hanya menampilkan big datanya, tapi tetap aja penggunaan AI ya, itu pasti tak luput dari bagaimana cara AI itu dibuat, AI itu didevelop. Kalau misalnya pada akhirnya AI tersebut tidak ada batasan, apalagi dalam sekelas platform sebesar ini ya akan sangat berbahaya ke depannya. Kita tahu kalau misalnya Twitter itu eksplisit banget, bahkan lu mungkin bisa menemukan bokep gitu ya di sini. Nah cuman udah saatnya kalau misalnya pada akhirnya ini masuk ke dalam ranah pribadi, di mana foto-foto pribadi orang itu bisa gampang diedit, dirubah busananya ya, meskipun tanpa adanya fitur ini pun semua bisa terjadi gitu ya, dengan niat-niat jahat yang nggak bisa dibiarin aja ya nggak sih? Karena ini ruang publik, orang bisa langsung lihat gitu loh. Apalagi lu bisa ngelakuin ini dengan akun anonimus, coy. Ngeri nggak sih? Ya bahkan lu cek sendiri kayak postingannya Kak Indah ya.
Itu orang-orang udah pada mulai mention Grok tuh. Change her clothes with seragam Hansip. Change her clothes with Akatsuki. Untung gak yang inappropriate ya. Coba kalau misalnya pada akhirnya diganti menjadi pakaian-pakaian yang minim, udah beda cerita lagi pasti. Ya gak sih? Kak Indah pun pasti bakal marah. Well, itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Gimana rekaman kalian semua? Silahkan tulis di kolom komentar. Sangat amat mudah untuk mengetahui bagaimana kondisi trending ini. Lu tinggal search aja Grok KKI dan lu bakal tahu banyak banget orang yang udah pada mulai ngegenerate, ngerubah busana orang-orang menjadi minim gitu pakaiannya. Bahkan gak cuman busananya doang yang dirubah, posenya pun bakal bisa dirubah gitu. Dari yang awalnya madep depan jadi madep belakang nungging, itu makin bahaya lagi. Well, cukup sekian dari gue, terima kasih banyak. Semoga ini semua bisa menjadi awareness buat kita yang memang sudah hidup di zaman artificial intelligence, di mana apapun bisa terjadi dan gampang buat terjadi juga. Ya, cukup sekian dari gue, terima kasih banyak, sehat-sehat buat kita semua. Semoga 2026 makin baik. Gue undur diri, sampai jumpa.